Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abraham, "Demikian banyaknya keturunanmu kelak." Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepadamu keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, keturut firman
firman-Mu, carilah wajah-Ku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia sesuai dengan kuasa-Nya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya,
Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita bisa banyak belajar dari peristiwa-peristiwa hidup kita. Salah satu peristiwa dalam hidup ini adalah peristiwa kelahiran. Kita bisa melihat bagaimana proses kelahiran seorang anak ke dunia. Butuh sebuah perjuangan yang begitu hebat dari ibu, seorang ibu. Proses itu tidak mudah dan butuh perjuangan. Kalau Anda yang seorang wanita yang sudah pernah melahirkan, ditanya, melahirkan itu rasanya bagaimana? Jawabannya pasti, kalau ditanya jawabannya sakit. Benarkah sakit? Iya sakit. Tapi anaknya ya banyak kalau sakit. Tapi kalau kita melupakan itu semua, kita sungguh-sungguh melihat proses kelahiran itu memang tidak mudah dan sakit. Maka ada orang yang sungguh takut akan proses itu lalu menggunakan, kalau sekarang metode sesar itu. Sesar sehingga dikeluarkan bayinya, padahal itu juga sakit. Ya, ada yang tidak sakit, ada usaha. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, begitu seorang ibu itu mendengar suara tangis pertama bayinya, apa yang ia rasakan? Bahagia, senang. Rasa sakit yang dia alami tadi dalam proses persalinan dirasakan lagi? Tidak. Sudah tidak lagi dirasakan rasa sakit itu begitu dia mendengar tangisan pertama dari bayinya. Pengalaman ini yang membuat seorang ibu tidak lagi menghiraukan, tidak lagi memperhatikan proses kesakitan yang ia alami selama proses persalinan sedang berlangsung. Dan hari ini sebagai murid Tuhan, Tuhan mengajak kita seperti seorang ibu yang mengalami tangisan, suara tangisan pertama dari bayinya. Kita diajak hari ini oleh Tuhan untuk mendaki puncak Gunung Tabor untuk mengalami kemuliaan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan. Sehingga seperti seorang ibu yang mendengar tangisan pertama sebagai pengalaman yang membahagiakan, puncak Gunung Tabor juga akan memberikan pengalaman yang membahagiakan bagi kita seorang murid Kristus untuk menapaki perjalanan jalan salib kita untuk sampai kepada tujuan yang sejati, yaitu Bapa.
Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita bersama-sama dengan Tuhan menapaki jalan salib kita untuk menuju pada tujuan sejati kita dalam hidup ini, yaitu Bapa sendiri? Ataukah kita justru enggan untuk menapaki jalan salib itu? Dan seringkali banyak godaan dan tantangan serta rintangan yang akan kita tempuh. Seringkali akan kita hadapi banyak sekali hal yang akan mencegah kita untuk sampai kepada tujuan sejati, yaitu Bapa sendiri, seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua tadi, bahwa banyak rintangan, banyak cobaan yang akan kita lewati, yang akan kita alami dalam hidup ini. Dan oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada kita dengan jelas, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Paulus mengajak kita untuk terus berdiri teguh bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan untuk merasakan kemuliaan yang akan kita lihat, kemuliaan yang akan kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu, agar kita mengalami kemuliaan sejati kelak ketika kita bertatap muka dengan Tuhan, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk kembali menemukan pengalaman Gunung Tabor yang sudah kita miliki dalam hidup kita, sehingga kita mau memberikan diri kita untuk menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya. Apa pengalaman yang membuat kita mau memberikan diri kita dibaptis menjadi murid-muridnya? Pengalaman ini yang harus kita temukan kembali, yang harus kita ungkapkan kembali dalam hidup kita, agar dengan pengalaman ini kita dimampukan terus berjalan dengan setia bersama dengan Tuhan sendiri yang mengajak kita untuk berjalan, terus berjalan mencapai puncak Gunung Tabor, sehingga pada akhirnya kemuliaan sejati yang kita harapkan dan kita rindukan, kita nantikan, sungguh akan kita alami dalam hidup ini. Maka pada masa prapaskah ini kita diajak oleh Tuhan untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, memeriksa ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah aku setia untuk menapaki jalan salibku bersama dengan Tuhan? Sungguhkah aku dengan tulus hati mengikuti Tuhan dalam hidupku? Sudahkah aku mau dengan kehendakku menjalani jalan salib ini bersama dengan Tuhan sendiri? Ataukah seperti halnya yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua tadi, kita seringkali tergoda oleh urusan-urusan duniawi. Kita seringkali menjadikan perut kita sebagai Tuhan yang harus disembah. Kita seringkali menjadikan kemuliaan kita, perut kita, hal-hal duniawi itu sebagai kemuliaan dalam hidup kita. Dan kita seringkali justru tidak memusatkan pikiran kita kepada Allah, tetapi kepada urusan-urusan duniawi semata. Oleh karena itu, masa prapaskah menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita untuk melihat kembali hal-hal tersebut. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk mendengarkan Dia, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah Dia. Maka kita dengarkan,
apa yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah kita abaikan apa yang Tuhan ingin. Seperti halnya yang dilakukan oleh Abraham dalam bacaan pertama. Ia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Maka mari belajar dari sosok Abraham. Kita mau mengikuti Tuhan, bukan justru memaksa Tuhan untuk mengikuti kita. Tuhan mau mengajak kita untuk menapaki jalan salib kita, mendaki puncak Gunung Tabor untuk merasakan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Maka mari terus bersama dengan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, mengikuti arahan, mengikuti bimbingannya, agar kita sampai kepada puncak Gunung Tabor itu dan merasakan kemuliaan Tuhan yang sejati. Kesetiaan kita, kemauan kita untuk mendengarkan Tuhan dan mendengarkan seluruh bimbingannya akan memampukan kita untuk mengalami kemuliaan seperti yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Semuanya ada pada kita. Tuhan menawarkan untuk kita mengalami kemuliaan itu. Ia telah mengajak kita untuk mengalami kemuliaan itu dengan berjalan bersama dengan Dia. Jadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk menapaki jalan salib itu? Ataukah kita memilih berdiam diri saja, mengikuti segala keinginan hawa nafsu, dorongan kedagingan kita, pengaruh-pengaruh duniawi yang ada di sekitar kita? Ataukah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Yang Tuhan harapkan dari Anda dan saya adalah mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, menapaki jalan salib untuk merasakan kemuliaan dari Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan kalau hari ini kita terus berjuang dan berjuang, mengumpulkan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, yang mana artinya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Semoga kita menyadari panggilan luhur dari Tuhan ini dan berani terus setia mengikuti apa yang Ia katakan untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.